Nah terus lebih gilanya lagi, sutradaranya ini kan bodoh amat ya sama peringatan soal keselamatan di lokasi syuting. Nah mereka bertiga harus lari nyebrang sungai sambil dikejar kobaran api. Juru kamera di helikopter bilang kalau asisten produksi nyuruh mereka terbang secepat mungkin waktu bahan peledak diledakin. Tapi pas Vic mau ngulurin tangan lagi ke Rene, helikopternya malah jatuh tepat di atas mereka bertiga. Nah bukannya sadar kalau yang dia lakuin itu salah, Landis ini malah bercanda sama sekretaris produksi. Mereka bilang, "We're going to jail," katanya. Nah lo tau gak sih kalau ada sutradara yang problematik banget. Jadi pas syuting kayaknya dia pakai bahan peledak yang terlalu kuat. Terus juga dia gak peduli sama kesehatan dan keselamatan kerja di lokasi syutingnya. Sampai gak heran ya kalau film ini yang akan kita bahas ini jadi disebut sebagai produksi terkutuk karena literally semuanya bermasalah di set. Nah film yang akan kita bahas ini judulnya The Twilight Zone, The Movie. Nah ini diangkat dari series legendaris karya Rod Serling yang dulunya nge-hype banget. Nah sebagai bentuk penghormatan akhirnya dibikinlah series yang diadaptasi jadi film layar lebar. Nah tapi sayangnya proses produksi film ini malah berubah jadi tragedi. Kenapa? Karena ada 3 aktor yang meninggal pas syuting. Nah 2 diantaranya adalah anak kecil pula. Nah dan yang bikin tambah parah itu, ini tuh pelanggaran banget sama undang-undang ketenagakerjaan. Nah sutradaranya nih nekat banget pakai anak yang masih di bawah umur dan mereka ngerekam adegan itu pas malam hari yang jelas-jelas itu nggak boleh. Nah terus lebih gilanya lagi, sutradaranya ini kan bodoh amat ya sama peringatan soal keselamatan di lokasi syuting. Jadi bahan peledak yang dipakai buat bikin efek helikopter ini ternyata jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Sampai akhirnya helikopternya meledak di tempat dan ketiga aktor yang lagi ada di adegan itu ya meninggal seketika. Nah lo kebayang gak sih gimana bisa ada produksi film yang segitu gak pedulinya sama keselamatan aktor-aktornya? Oke, jadi gini, The Twilight Zone The Movie ini ada di 1983. Nah sebenarnya dibuat buat ngasih penghormatan ke acara TV klasik karya Rod Serling. Nah tayangnya itu di tahun 1959 sampai 1964. Nah jadi film ini dibagi jadi 4 segmen. Masing-masing itu disutradarai sama John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante, dan juga George Miller. Nah Landis kebagian bikin cerita yang original, sementara 3 sutradara lainnya nge-remake episode dari series aslinya. Nah kalau ngomongin pengalaman, sebenarnya Landis ini udah punya nama yang cukup gede. Dia bikin komedi ikonik kayak The Blues Brothers di tahun 1980, terus pernah juga bikin Trading Places di tahun 1983, dan Coming to America di tahun 1988. Nah bahkan dia juga sutradarain video klip legendarisnya Michael Jackson loh yang judulnya Thriller. Nah waktu dia setuju buat sutradarain segmen The Twilight Zone The Movie ini, usianya itu baru 31 tahun. Tapi selama syuting itu para kru mulai sadar kalau Landis ini kok cuek banget ya soal keselamatan di lokasi syuting. Segmen yang dia sutradarain itu judulnya Time Out. Nah ceritanya tentang seorang pria fanatik namanya Bill Connor yang ngalamin pengalaman atau perjalanan waktu buat ngelihat efek buruk dari keyakinan rasisnya. Tapi ada ide buat ubah ending ceritanya nih. Jadi si Bill ini bakal pergi ke Vietnam di masa perang buat nyelamatin 2 anak yatim piatu dari desa yang dibom helikopter Amerika. Nah buat adegan ini Landis ini nekat nambahin ledakan besar di helikopter militer Bell UH-1 Iroquois dan yang lebih parah 2 anak kecil sebagai aktornya. Dia terang-terangan ngelanggar undang-undang ketenagakerjaan anak, termasuk larangan syuting di malam hari untuk anak-anak di California. Nah, anak-anak ini namanya Micah Dean Lee dan Rene Sin Yi Chen dipilih tanpa izin yang resmi. Perwakilan keluarga mereka, Peter Wei Tae Chen, malah nerima kesepakatan tunai dari associate producer tanpa kontrak yang resmi. Nah, bukannya sadar kalau yang dia lakuin itu salah, Landis ini malah bercanda sama sekretaris produksi. Mereka bilang, "We're going to jail," katanya. Nah, lebih parah lagi dia ngabain peringatan soal keamanan di lokasi. Bahkan pas ada yang bilang kalau ledakannya kayaknya terlalu kuat deh, dia malah nimpalin, "If you think it was big, you haven't seen nothing yet." Insiden di lokasi syuting kecelakaan tragis di film Twilight Zone ini terjadinya di tanggal 23 Juli 1982. Nah, tepatnya di jam 2.20 pagi di peternakan Indian Dunes, California. Nah, waktu itu mereka lagi syuting dengan adegan pakai helikopter beneran nih yang dipiloti sama veteran Vietnam.
sekaligus pilot akrobat namanya Dorsey Wingo. Nah, ceritanya ada adegan di mana helikopter ini nantinya akan meledak di belakang Vic Morrow, aktor utamanya mereka, sama dua lawan mainnya yang masih anak-anak. Nah, mereka bertiga harus lari nyebrang sungai sambil dikejar kobaran api. Nah, ledakan ini rencananya bakal terjadi di belakang helikopter dan nanti helikopternya bakal jatuh nih di tanah sebagai efeknya. Tapi semuanya malah berantakan, bahan peledaknya ternyata terlalu kuat dan helikopternya terbang terlalu rendah. Juru kamera di helikopter bilang kalau asisten produksi nyuruh mereka terbang secepat mungkin waktu bahan peledak diledakin. Nah, di sisi lain, Landis malah bentak pilotnya buat terus turun lebih rendah. Rangkaian ledakan itu ngehantam ujung ekor helikopter, ngerusak rotor utama dan bikin rakitan rotor di belakangnya itu terputus. Nah, akibatnya helikopter ini mutar nggak terkendali dan akhirnya langsung jatuh. Nah, si pilotnya yang namanya Wingo udah coba mati-matian nih untuk ngendaliin helikopter. Tapi tanpa rotor di belakangnya ya itu hal yang mustahil. Nah, di bawah si Vic Morrow ini panik nih dan sempat ngejatuhin Rene Chen ke air sambil coba nyelamatin dia. Tapi pas Vic mau ngulurin tangan lagi ke Rene, helikopternya malah jatuh tepat di atas mereka bertiga. Nah, Rene tertimpa salah satu pecahan helikopter, sementara Micah dan juga Morrow kena bilah rotor utama yang masih muter. Nah, ketiga aktor itu akhirnya meninggal seketika. Dan ironisnya di adegan itu Morrow harusnya bilang, "I'll keep you safe kids, I promise. Nothing will hurt you, I swear to God." Tapi tragisnya dia bahkan gak sempat nyelesain dialog itu sebelum kehilangan nyawanya. Pas insidennya terjadi, Landis ini panik kan dan langsung minta kamera buat berhenti ngerekam. Dia kasih instruksi ke kru buat stop semua aktivitas di lokasi dan nyuruh mereka semua untuk segera pulang. Nah, insiden ini pastinya bikin suasana film jadi suram abis ya. Sempat ada perdebatan nih soal adegan itu bakal tetap dimasukin aja ke film apa enggak. Akhirnya mereka mutusin buat tetap lanjut, tapi adegan desa Vietnamnya dihapus. Anak-anak juga nggak ditampilin dan narasinya diubah dengan editing yang super hati-hati. Well, setelah kejadian itu, The National Transportation Safety Board atau NTSB langsung turun tangan buat investigasi. Hasilnya, yang mereka bilang penyebab utama kecelakaan itu adalah ledakan efek khusus yang terlalu dekat sama helikopternya, yang waktu itu terbangnya juga terlalu rendah. Nah, ledakan itu bikin rotor utamanya rusak dan ngelepasin rakitan rotor di belakangnya. Nah, inilah yang bikin helikopternya jatuh. Menurut NTSB juga, kecelakaan ini terjadi gara-gara kurangnya komunikasi dan perencanaan antara pilot, sutradara, sama kru lainnya yang ada di lokasi syuting. Nah, keluarga korban tentu aja nggak mau tinggal diam ya. Mereka ngajuin gugatan perdata ke produser film dan dapat penyelesaian di luar pengadilan. Sementara itu di tahun 1984, Landis Folsey, Wingo Allingham, dan juga pengawas efek khusus namanya Paul Stewart didakwa atas tuduhan pembunuhan yang nggak disengaja. Persidangannya ini dimulai tahun 1986 dan berlangsung selama 10 bulan. Landis ini dikenal problematik ya, tapi dia ini tetap ngotot kalau tragedi ini ya hal yang nggak bisa diprediksi. Tapi kesaksian dari yang diadili itu benar-benar beda banget. Dan karena semuanya terlibat, tanggung jawabnya pun jadinya kolektif. Jaksa penuntutnya milih buat nggak ngedakwa mereka atas perekrutan ilegal anak-anak, tapi lebih fokus ke tuduhan pembunuhan yang nggak disengaja. Well, di persidangan, Landis ini malah ngelempar kesalahannya ke Stewart sama ke Wingo. Bilang mereka ngasih infonya nggak akurat. Tapi pengacaranya Wingo langsung lawan. Yang bertanggung jawab itu harusnya sutradara sama produser. Nah, Landis cuma bisa nyoba nyalahin siapa aja yang bisa disalahin di pengadilan. Hakim Los Angeles namanya Brian Graham setuju sama pengacaranya Wingo. Dia nguatin dakwaan ke Landis, Stewart, dan Wingo. Sementara Folsey dan Allingham ini dapat tuduhan kelalaian kriminal. Tapi setelah 10 bulan persidangan yang isinya mereka saling nyalahin, juri akhirnya mutusin kalau kelimanya nggak bersalah atas semua tuduhan pada tanggal 29 Mei 1987. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, John Landis, not guilty of involuntary manslaughter, as charged in count 1 of the amended. Nah, yang paling menarik, Steven Spielberg ini, yaitu temannya Landis sekaligus salah satu sutradara juga di film ini, langsung mutusin buat nggak berteman lagi sama Landis setelah tragedi itu. Dia bilang no film is worth dying for. If something isn't safe, it's the right and responsibility of every actor or crew member to yell cut, katanya gitu.
Nah, beberapa tahun kemudian di tahun 1996 Landis ini buka suara nih akhirnya untuk tragedi di wawancara sama Financial Times. Dia bilang gak ada hal positif sedikit pun dalam cerita ini. Ini tuh tragedi besar yang terus ngehantui saya dan berdampak besar juga pada karir saya yang mungkin gak bakal bisa saya pulihkan. Well, niatnya awalnya ini memang mau bikin penghormatan, bikin series legendaris, tapi yang jadi malah tragedi yang merenggut nyawa 3 orang aktor lagi di lokasi syutingnya. Nah, peringatan dari kru dan ekstras juga diabaikan, malah dibalas sama candaan yang sama sekali nggak lucu. Ya, walau sutradara, produser, dan kru yang terlibat didakwa, sidang 10 bulannya pun justru berakhir dengan vonis bebas buat semuanya. Keputusan ini bikin banyak orang gak puas, tapi jelas tragedi ini jadi bayang-bayang yang gak pernah bisa dilupain. Bahkan bikin sutradara kehilangan sahabat satu profesinya. Well, jadi itu dia kisah kelam di balik film The Twilight Zone The Movie. Kalau lo mau dengar cerita seru lainnya, boleh tulis di kolom komentar ya.